Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Rahmawati dari PMT 6C. Hari ini saya akan membahas tentang materi UAS Multimedia Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Memen Permata-Azmi, SPD, MPD, dengan judul materi saya yaitu tabung, definisi unsur sifat pembuktian luas dan juga volume pada tabung. Nah, berikut adalah peta konsep tabung. Materi yang pertama yaitu definisi pada tabung. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik yang berbentuk lingkaran dan diselimuti oleh persegi panjang. Dari pengertian ini dapat kita simpulkan juga bahwa tabung merupakan bagian dari prisma. Selanjutnya yaitu visual nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita temui benda-benda di sekitar kita itu bentuknya menyerupai tabung atau betul-betul tabung. Nah, seperti kaleng susu, lilin, kaleng sarden, batang kayu, kaleng wafer, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pada tabung. Tabung memiliki 3 unsur, yang pertama yaitu sisi. Nah, sisi ini sendiri terdiri dari atap, alas, dan selimut tabung. Atap dan alas tabung itu berbentuk lingkaran yang kongruen dan identik. Dan selimut tabung sendiri memiliki bentuk berupa persegi panjang. Unsur yang kedua yaitu tinggi. Tinggi ini merupakan jarak antara tutup pada tabung dan alas pada tabung. Kemudian unsur dari tabung adalah diameter. Diameter adalah garis yang membagi dua alas ataupun tutup tabung. Dan jari-jari merupakan setengah dari diameter. Kemudian sifat-sifat dari tabung. Nah, beberapa sifat dari tabung yang pertama yaitu tabung memiliki 3 buah sisi, kemudian tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Tabung juga tidak memiliki diagonal bidang dan juga bidang diagonal. Sisi alas dan atap berhadapan yang kongruen. Nah, sisi alas ini yang berupa lingkaran. Kemudian tinggi tabung itu merupakan jarak antara atap dan alas. Bidang tegak tabung itu juga disebut dengan selimut tabung. Dan jaring-jaring tabung itu berwujud 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, di mana 2 lingkaran ini yaitu alas dan atap, dan 1 persegi panjang adalah selimut tabung. Nah, materi selanjutnya yaitu luas permukaan. Di sini kita peroleh luas permukaan, rumusnya yaitu 2πr kuadrat ditambah 2 PRT atau 2PR dikali R ditambah T, di mana kita peroleh rumus ini dari luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut, di mana alas dari tabung itu berbentuk lingkaran, dan juga luas atap berbentuk lingkaran, dan luas selimut itu merupakan persegi panjang. Nah, maka luas alas sama dengan luas atap itu sama dengan luas lingkaran, di mana rumusnya adalah PR kuadrat. Dan dengan luas selimut tabung tadi yang berbentuk persegi panjang, sehingga luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana panjang pada selimut tabung yaitu keliling alas, yang merupakan keliling lingkaran dengan rumus 2πr. Nah, lebar pada selimut tabung sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Nah, sehingga luas selimut tabung yaitu 2πrt. Sehingga kita peroleh luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas atap ditambah luas selimut sama dengan PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2πrt sama dengan 2PR kuadrat ditambah 2πrt atau 2PR dikali R ditambah T. Nah, contoh soal yang pertama untuk luas permukaan yaitu dapat kita lihat pada gambar adalah tabung dengan tinggi 21 cm dengan jari-jari 6 cm. Nah, berapakah luas selimut pada tabung ini jika pi yang kita gunakan adalah 22/7? Kita ketahui tinggi pada tabung yaitu 21 cm dan jari-jarinya adalah 6 cm. Jadi berapakah luas selimut tabung? Luas selimut tabung kita ketahui tadi rumusnya adalah 2πrt, sehingga 2 dikali pi itu nilainya 22/7 tadi, dikali R, R-nya ada 6 cm, dan dikali T 21 cm. Sehingga hasilnya menjadi 792 cm kuadrat. Ingat, satuan luas adalah kuadrat atau pangkat 2. Nah, contoh soal yang kedua yaitu berapakah luas pelat yang dibutuhkan jika akan dibuat sebuah drum tanpa tutup dengan tinggi 1,5 meter dan diameter 1,4 meter.
Plat ini merupakan lempengan besi. Nah, dari soal kita ketahui tabung yang diminta yaitu tidak dengan tutupnya atau tabung tanpa tutup. Sehingga kita ketahui tinggi pada tabung tadi adalah 1,5 meter dan diameternya 1,4 meter. Kita peroleh jari-jarinya itu karena setengah dari diameter maka 0,7 meter. Luas permukaan tabung tanpa tutup jadinya adalah luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan pi R kuadrat ditambah 2 pi RT sama dengan pi R dikali R ditambah 2T sama dengan 22/7 yang merupakan pi dikali 7/10 dikali 7/10 ditambah 2 dikali 15/10. Nah, kenapa di sini saya masukkan pecahan biasa? Adalah untuk memudahkan dalam perhitungan saja ya. Dan ingat, jika memasukkan nilai pecahan itu harus senilai, sehingga tidak mengubah hasilnya. Dari operasi yang kita peroleh, maka hasilnya adalah 8,14 meter kuadrat. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu 8,14 meter kuadrat. Nah, materi selanjutnya yaitu volume. Volume pada tabung itu sama dengan rumusnya volume pada prisma, karena tabung juga merupakan prisma, seperti yang telah kita peroleh dari definisi tabung tadi. Nah, karena volume rumusnya luas alas dikali tinggi dan luas alas pada tabung itu berbentuk lingkaran, sehingga luas alas itu rumusnya sama dengan luas lingkaran yaitu pi R kuadrat dengan tinggi yaitu T. Jadi volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat ditambah T. Nah, contoh soal yang pertama. Sebuah tabung mempunyai tinggi 14 cm dan jari-jari alasnya adalah 3 cm. Tentukan volume tabung tersebut jika pi yang digunakan adalah 22/7. Kita ketahui tinggi pada tabung adalah 14 cm dan jari-jarinya adalah 3 cm. Berapakah volume pada tabung ini? Kita ketahui rumus volume pada tabung adalah pi R kuadrat dikali T. Jadi, kita masukkan nilai pi-nya yaitu 22/7 dengan R yaitu 3 yang dikuadratkan menjadi 3 kali 3 dan tinggi yaitu 14 sama dengan 396 cm kubik. Ingat, pada volume, satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut berisi penuh dengan susu. Volume susu dalam kaleng tersebut adalah berapa cm kubik dengan pi yang diketahui adalah 3,14. Nah, kita ketahui tinggi pada kaleng susu ini adalah 20 cm dan jari-jarinya adalah 6 cm. Berapakah volume kaleng susu? Dengan rumus volume adalah pi R kuadrat dikali T, maka kita masukkan nilai pi yang diketahui yaitu 3,14 dikali R dikali tinggi yaitu 6 kali 6 dikali 20. Maka hasilnya adalah 2260,8 cm kubik. Jadi, volume susu dalam kaleng tersebut adalah 2260,8 cm kubik. Nah, sebelum mengakhiri penjelasan materi ini, saya mengutip quotes dari Henry Ford yang mengatakan bahwa orang yang berhenti belajar akan menjadi tua, entah usianya 20 tahun atau 80 tahun, sedangkan orang yang terus belajar akan muda selamanya. Maka dari itu, ada kalanya kita terus belajar dan pantang menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.